Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, thalibin wa thalibat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan rahmatnya kita bisa melanjutkan taklim kitab Bidayatul Hidayah. Sebelumnya kita hadiahkan Fatihah kepada Imam Ghazali dan kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Kita mohon supaya diberikan pemahaman yang benar, diberikan barokah, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kemudian mendapatkan kemudahan-kemudahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Wayang bagi, dan sebaiknya atau sayugyanya, antu'idda, kamu menyediakan orang yang sedang BAB, buang air besar, an-nubala, batu-batu istinja, ya. Qabla qada'il hajati, sebelum buang air besar, sebelum memenuhi hajatnya, qada'il hajah. Wa alla tastanjia, dan hendaklah jangan kamu bercebok, beristinja, bil ma'i, dengan air, fi maudhi'i qada'il hajati, di tempat buang air besar. Wa antastabri'a, dan hendaklah kamu menuntaskan minal bauli, dari membuang air kecil, pitanah nuhi, dengan dehem-dehem. Apa itu dehem-dehem? Gitu ya. Apa itu bahasa Indonesianya? Dehem juga, ya. Yang sering kayak gitu ardi itu. Gitu. Ya. Entah ada tamu gaib, entah macam mana. Wan natri, dan memijat pelan-pelan. Salasan, 3 kali. Wa bi imraril yadil yusra, dan dengan menjalankan tangan yang kiri ala asfalil qadibi, di bawah penis kemaluan laki-laki. Titik.
Orang yang qadil hajah, buang air besar, ketika istinjanya itu menggunakan dua, misalnya batu dan air atau batu saja, besar itu sudah menyiapkan batu. Jangan sudah buang baru cari batu. Gitu. Akhirnya penyet dia. Gitu. Bawa batu dulu. Tapi jangan batu orang di depan rumah untuk bangun itu. Diambili tiap pagi, lama-lama habis itu. Nah, pada zaman sekarang ini sudah nggak pakai batu lagi, namanya pakai tisu. Itu sah. Disebutkan dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, yajuzu al-istinja'u bi awraqil bayadi al-khali an dzikrillah. Boleh istinja itu bercebok dengan kertas putih, ya tisu itu maksudnya, yang tidak ada tulisan-tulisan dari zikir kepada Allah. Sekarang tidak pakai batu lagi, pakai tisu. Tisu pun itu tisunya khusus, bukan yang lembut. Makanya dalam satu hadis dijelaskan wa'iddu an-nubala, siapkanlah batu gitu. Jadi sebelum itu sudah nyiapkan tisu atau nyiapkan batu. Kalau di kamar mandi hotel itu biasanya sudah ada tisu. Jadi boleh pakai tisu dan pakai air, tapi yang lebih afdol ya pakai air gitu. Wa alla tastanjiya bil ma'i, jangan bercebok dengan air di tempat qadil hajat itu karena takut percikan-percikannya yang najis itu kembali memercik ke badan kita, kecuali di tempat yang memang disediakan untuk itu, sudah diatur kian gitu ya. Ya WC itu kan kloset itu ada yang memang di situ udah nggak apa-apa orang dia terus langsung masuk gitu ya. Tapi di tempat yang tidak disediakan untuk itu jangan kalau menggunakan air pindah tempat gitu ya. Pindah tempat itu takut kena najis, bukan kalau pindah tempat itu supaya disaksikan bumi gitu, bukan. Kalau sholat kan sunat itu dari satu tempat, kalau nanti sunat pindah ke tempat yang lain, kan begitu kan. Karena supaya disaksikan, itulah nanti menyaksikan bumi itu sholatnya pindah di sini itu. Kalau ini bukan karena itu ya. Beda kalau apanya Nabi, kotorannya Nabi itu langsung ditelan bumi itu. Itu bedanya dengan manusia biasa. Kalau kotorannya Nabi itu langsung ditelan bumi. Makanya di dalam syair itu disebutkan wala yura atharu baulin minhu fi alani. Kotoran Nabi itu langsung ditelan bumi, nggak ada. Beda kalau macam kita gitu di belakang rumah gitu zaman dulu, ya di situ aja lah. Paling dimakan ayam.
Ada binatang yang suka makan itu namanya jallalah. Jallalah itu kalau sering makan kotoran manusia makruh untuk dimakan. Halo. Salam. Iya. 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 Ya nanti dijawab ya, saya sedang di acara nih ya. Jadi kalau memang tempatnya untuk disediakan itu ya nggak apa-apa gitu. Kalau biasanya kloset yang biasa itu memang nggak balik dia ya. Kecuali memang beolnya itu kayak beol lembu gitu banyak kali gitu. Nah itu mana tahu sudah 5 hari belum BAB gitu, numpuk gitu. Ya. Kemudian kalau kencing jangan terus langsung lari, dituntaskan dulu. Ya. Biasanya kalau orang sudah agak tua itu agak lama gitu. Kalau anak-anak itu langsung lari gitu aja. Nggak cebok pun nggak apa-apa itu. Dengan dehem-dehem itu supaya hilang batuk-batuk gitu ya. Kemudian diurut sikit gitu. Itu maksudnya supaya semuanya ya. Semuanya tuntas gitu, supaya jangan nanti udah pakai celana keluar lagi gitu. Karena bisa jadi seperti itu ya. Terutama yang udah agak yang ada penyakit-penyakitnya atau udah lama dipakai itu. Ya. Orang tua kayak gitu ya, kalau anak masih muda kayak Iskandar ini masih asli dia. Ya. Jadi itu sunat hukumnya. Makanya kadang-kadang agak lama kalau orang tua kita nunggu. Beda-beda antara satu orang dengan satu yang lain gitu, karena ya tergantung kadang umurnya, kadang memang ada sakit-sakitnya gitu ya. Wa in kunta fi sohrai, ini kalau di dalam, bukan di dalam tempat yang disediakan untuk qadil hajah, itu termasuk sohro. Asal artinya sohro itu artinya ya tanah lapang. Maksudnya tempat yang tidak digunakan untuk qadil hajah, tidak disiapkan untuk qadil hajat. Di pinggir sungai misalnya, di pinggir laut gitu ya. Sebagian orang yang di pinggir laut itu kalau buang air besar ya di pinggir laut itu. Iya kayak gitu deh. Di daerah yang iya panti-panti gitu ya. Pagi-pagi gitu udah duduk-duduk gitu ya. Karena zaman dulu ya, sekarang enggak kayaknya. Di daerah saya itu pun kayak gitu, orang pantai. Sekarang udah dibuatkan sama camat entah bupati, kalau yang enggak punya WC dibuatkan. Karena jorok gitu ya sama kesehatan. Saya tengok di sebelum Sri Mersing itu ada tulisan kayak gitu, berarti
Ada yang sering buang itu di bawah sawit-sawit gitu. Itu termasuk. Ada tulisan jangan buang air besar di pinggir sawit gitu. Kadang-kadang orang memang udah kebiasaan kayak gitu, udah lari terus nggak mikir gitu ya. Yang punya sawit yang mikir, ya. Siapa lah yang beol di sini gitu ya. Sahra fab'ad an uyunin nasi, maka jauhlah dari pandangan manusia. Kalau dari ada ab'id, jauhlah dari pandangan manusia. Ya, kalau memang di tanah orang jauh-jauh, ya diantaranya yang malu karena bisa saja nanti didengar suaranya itu. Didengar suaranya kan suara apa ini, kayak bom gitu kan gitu. Gitu. Baunya lagi gitu. Sedangkan WC kadang-kadang di masjid itu yang model tidak tertutup itu kadang-kadang ada yang nggak mau buang di situ karena takut kayak gitu. Takut nanti buang air besar, nanti biasanya dia suaranya kenceng itu. Iya, ada yang memang nggak punya suara, ya kurus gitu. Gitu. Iya. Ada yang habis makan kacang gitu, masuk angin gitu. Begitu sampai tembak dor gitu. Gitu. Ada yang lama di situ memang beol di situ ya. Tung satu kata yang sebelah. Main-main apa? Karena orang ini malu diem aja. Ya. Ini pengalaman hidup saya ya yang sering kayak gitu. Jadi karena kadang ya di masjid, kadang ikut pesantren gitu ya. Jadi itu menjauh kalau di Sokhro, cari tempat yang jauh. Tidak mesti ditahan perut sampai rumah baru beol gitu, jangan, nanti sakit kali itu. Ada yang memang kayak gitu, kalau bisa ya nggak apa-apa, tapi banyak bikin penyakit itu. Misalnya pergi ke daerah sungai-sungai di Simbahim misalnya, ya, udah nggak tahan, udah sebentar ya, ada yang mau saya cari gitu ya, jauh gitu ya, udah nggak ada, udahlah baru duduk, banyak babi lewat. Karena di situ ada gitu, baik di daerah Simbah itu. Wastatir bisyai'in in wajadtahu, dan membuat tutup kamu bisyai'in dengan sesuatu, in wajadtahu jika kamu mendapatkannya. Jadi kalau di tempat yang sokhro itu tadi, supaya jangan terlihat gitu, makanya dicari biasanya di tempat-tempat yang berlindung di pohon-pohon rindang gitu ya, di bawah biasanya. Makanya dikatakan ghaid. Ghaid itu artinya tempat yang tanahnya datar, tanahnya bawah.
Itu ghaid itu asalnya menunjukkan tempat yang datar, sebab orang dulu itu kalau mau cari buang air besar itu pergi ke belakang, ke bawah baru di situ gitu. Tapi wajib hukumnya kalau memang situasinya menghadap kiblat, itu wajib mencari tutup. Kalau tidak itu dia makruh saja. Selain itu adalah untuk supaya ya tidak malu gitu ya. Wala taksif aurataka, dan jangan membuka auratmu. Qoblal intihai, sebelum selesai. Ila maudhi'il julusi, ke tempat duduk yang buang air besar itu. Jadi jangan dari jauh itu langsung dibuka gitu ya, tapi duduk gitu baru dibuka. Ini yang di kampung-kampung, di sawah gitu ya. Orang yang di sawah, kerjanya di sawah kan ya itulah di tempat namanya sohro. Nggak mungkin di sawah terus pulang gara-gara mau buang air besar itu. Jadi ini masih berlaku. Kalau yang di kota-kota ini memang sudah ada tempat apanya. Yang payah orang baru datang merantau, nggak tahu di mana masjid, masih di mobil gitu, sakit perut, udah masuk parit itu aja, beol di parit itu. Jangan membuka aurat sebelum selesai ke tempat duduk itu. Wala tastaqbilis syamsa, jangan menghadap matahari. Walal qamara, dan jangan juga menghadap ke bulan. Maksudnya bukan pas mataharinya di atas gitu, bukan. Kalau itu ya nggak masuk akal lah gitu. Ketika terbit matahari gitu ya, atau tenggelamnya matahari gitu ya. Artinya kalau terbit berarti menghadap ke sana. Kalau terbenam menghadap ke sana. Sebab matahari dan bulan itu adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata, ta'ziman, supaya itu untuk diagungkan gitu. Maka dengan matahari itu orang bisa hidup. Orang bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Orang bisa menyimpulkan bahwa menciptakan matahari itu adalah Allah. Maka bisa ma'rifatullah. Jadi alasannya ta'ziman, itu untuk mengagungkan itu. Jadi kalau menghadap matahari ya makruh hukumnya. Wala tastaqbilil qiblata, jangan kamu menghadap kiblat. Wala tastadbirha, dan jangan membelakanginya. Itu haram kalau yang ini. Yang lain-lain itu makruh. Khusus masalah ini haram. Haram menghadap kiblat atau membelakanginya. Artinya kemaluannya itu yang mengarah ke
ataupun membelakanginya gitu. Ini dalam hal yang memang di tempat yang tidak disediakan untuk itu. Ya kalau misalnya tempat yang disediakan untuk itu, ya sebaiknya jangan dihadapkan ke kiblat kecuali memang harus dalam bangunan itu. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa, itu darurat. Di tempat yang memang disediakan untuk buang air besar, itu menghadap ke kiblat itu khilaful aula. Jadi mana tahu kamu bangun rumah, yang masih muda-muda ini tiba-tiba dapat uang kaget, apa namanya, untuk renovasi rumah itu, bedah rumah itu ya, bukan bedah celana ya. Ya sebaiknya tempat BAB-nya itu jangan menghadap kiblat gitu, walaupun sudah ada satirnya itu. Tapi kalau di sokhro itu haram. Kalau di tempat yang tidak disediakan untuk qadil hajat, artinya di tanah yang kosong, itu haram. Paham ya maksudnya ya? Mana tahu di pinggir laut, ini rumahnya pinggir laut? Enggak. Pinggir apa? Pinggir jalan ya. Di pinggir jalan pun jangan. Ya. Itu ya, nanti ada penjelasannya. Wala tajlis, dan jangan duduk buang air besar. Maksudnya duduk bukan duduk biasa ya. Duduk buang air besar, duduk BAB ya. Fi mutahaddatsin nasi, di tempat kumpulnya manusia, di tempat bercakap-cakapnya orang. Misalnya biasanya orang itu kalau berhenti di situ dia cerita-cerita gitu, itu tidak boleh ya. Itu mal'un, di dalam hadis itu dilaknat sama orang banyak, disumpahi gitu ya. Malah apabila dibakar katanya kepanasan itu, bakar katanya pakai minyak bensin gitu kan, biar kepanasan pantatnya katanya. Tapi entah iya entah enggak, entah siapa yang pernah dibakar kayak gitu. Kamu pernah enggak? Enggak ya udah. Wala tabul fil ma'ir raqidi, jangan buang air kecil di air yang tidak mengalir. Itu makruh. Kalau airnya mengalir itu tidak makruh. Walaupun airnya mengalir, tetapi malam hari itu tidak boleh kencing di air-air. Walaupun air mengalir. Karena kalau malam itu air itu tempatnya jin gitu. Ini kalau ada air-air itu, air suka jin itu di situ. Di sungai gitu ya. Kalau malam itu nampak dia cerita-cerita, entah main truk entah apa gitu ya, entah main catur itu. Kalau malam baik yang mengalir atau tidak itu sebaiknya jangan, sebab itu ma'wal jin,
Di annal ma'a bil laili ma'wal jinni itu. Wa tahta sajarati al muthmirati, dan jangan buang air kecil ataupun air besar di bawah pohon yang berbuah. Maksudnya yang buahnya dimakan, bisa dimakan. Wala fil juhri, dan jangan di dalam lubang. Jadi misalnya di bawah pohon mangga gitu ya, kamar mandi ini udah sakit kali, paksa di bawah pohon mangga itu ya, takut nanti jatuh mangga, apalagi mangganya udah ada tulisannya ya, jatuh ke situ udah apa semua, berapi semua ya. Tiba-tiba malam tah kena senggol burung tah apa, jatuh dia pas tengah-tengahnya ghaid itu ya, nggak jadilah, apalagi ada namanya pula ya, jadi terhinalah nama itu gitu ya, gitu ya. Sebab menjaga mana tahu itu jatuh buahnya itu tadi, walaupun tidak di dalam waktu berbuah gitu. Kecuali ya di pohon yang memang buahnya nggak bisa dimakan, itu pun di tempat yang jauh dari keramaian gitu. Dan jangan pula di lubang yang misalnya kadang-kadang di tanah itu ada lubangnya, itu dalam bahasa Arab al-juhru kalau bulat, as-sakbu kalau yang panjang namanya as-sarobu. Sebab bisa jadi itu tempatnya jin, kamu kencingi, jin yang ngamuk digigit barangmu itu, selama hidup nggak bisa hidup. Ya. Kan rugi besar itu. Karena dulu ada anak kecil buang air kecil itu kayak di sini tuh, mungkin di situlah gitu, ditapuk gitu sampai besar sampai tua itu nggak bisa balik itu. Ada, saya tahu, punya kawan, kata mamanya masih kecil nggak apa-apa, main-main di dekat masjid itu kencing situ, mungkin di situ ada jin, ditapuk pulang terus mencong gitu dia. Sampai sekarang itu kalau masih hidup orangnya. Akan bahaya itu, makanya hati-hati kamu ya. Suruh aja cepat keluar si Hasan itu misalnya ya. Mana tahu dia. Ya. Jadi itu alasannya ya, di anna inna dzalika maskanul jinni.
Termasuk juga tidak boleh itu buang air besar ataupun air kecil ya di jalan lintas atau di pinggir jalan gitu. Itu nggak boleh ya. Malam-malam tiba-tiba udah nggak tahan lagi, ya janganlah di situ. Itu dimarahi, disumpahi sama orang banyak. Allah yabula fitorikin maslukin. Termasuk diantaranya yang tidak boleh, ini makruh, bercakap-cakap waktu qadil hajat itu. Cerita-cerita, kombur-kombur, samping-sampingan gitu. Ya. Kalau di laut itu bisa terjadi ya, pagi gitu, setiap subuh gitu, situ misalnya. Itu si Ucok melaut udah 3 hari ya bang, katanya kan gitu kan. Yang satu, iyo katanya kan, Uraso dapat uang banyak itu katanya kan gitu. Itu ya. Terus cerita-cerita lah ya. Itu tidak boleh, makruh. Termasuk ya chatting-chatting gitu, bawa HP. Ya. Yang mana tahu nggak ngomong-ngomong tapi itu ya. Mana tahu nggak ada orang, satu orang saja ini dikira nggak ada orang masuk, udah sakit perut ya udah sambil bawa HP. Wa alla yatakallama fi qada'il hajat, itu nggak boleh cakap-cakap, diem aja. Ini nggak disebutkan tapi saya tambahkan. Termasuk diantaranya wa alla yang duro ilas samai, jangan melihat ke atas langit-langit. Nengok ke atas, cantik kali langit itu misalnya ya. Wa alla yang duro ila farjihi, dan tidak boleh juga melihat pada kemaluannya. Kecuali merasa masih ada apa enggak gitu. Itu. Ada orang melucu memang kayak gitu ya. Habis main badminton itu kawan-kawannya, udah lama enggak ku tengok barangku, udah ku tengok katanya kan. Masih ada apa enggak katanya kan gitu. Itu ceritanya kawan saya yang di Al-Kausar tempo hari. Wala ila ma yakhruju minhu, dan yang keluar dari beolnya itu juga tidak usah ditengok-tengok, ya ikhlaskan aja gitu ya. Gitu. Nah, enggak usah ditengok. Ini semalam kolak duren ini misalnya. Warnanya lain apa enggak misalnya ya. Ada sayur yang memang nggak bisa lepas gitu, nggak bisa berubah itu. Sayur apa itu namanya? Hah? Ubi enggak ya. Ada itu yang lupa saya namanya. Genjer. Oh iya, genjer ya. Genjer ditengok, oh iya genjer betul gitu. Ditandai ya. Wah, semalam anak sekret ini makan genjer gitu ya. Rupanya di jalan itu, loh ini apanya ada kotoran kok ada genjernya. Ini pasti orang ini katanya. Gitu ya. Itu diantaranya. Wala yaltafit yaminan wa shimalan. Jangan menengok kanan, nengok kiri. Itu makruh. Wala ya'bats biyadihi, jangan main-mainkan dengan tangannya. Itu makruh. Oh ya. Ingat-ingat Iskandar itu ya. Oh biasanya yang aneh-aneh gitu ya. Dan Allah yakula, jangan makan. Tiba-tiba kalau kamar mandi bawa
kacang goreng gitu. Apalagi anak rame-rame gitu takut kawannya tahu gitu. Dari kampung makanan yang spesial itu makannya sambil beol gitu. Gitu. Allah yakula wa la yashroba itu dalam kitab I'anah itu. Atau minum ya. Sambil beli minuman misalnya yang dingin gitu dibawa sambil diminum taruh lagi gitu. Diminum taruh lagi gitu. Ya. Tapi yang tukang merokok ini biasanya rokok. Ya. Yang tukang merokok. Dia pokoknya kalau tiba-tiba nyari rokok itu mau kamar mandi lah itu ya. Makanya ada masjid kalau biasanya tempat singgahan orang itu ditulis ya, jangan merokok di tempat apa gitu ya. Rupanya orang merokok itu sering di situ. Ya, menghisap rokoknya sama menghisap baunya kotorannya itu. Tapi itu ya memang merasakan enak kali katanya. Siapalah yang merokok? Oh ini ada satu, tapi mungkin ini nggak kayak gitu. Paling ya tinggalkan satu batang yo gitu. Kalau itu pernah dengar aku. Suara siapa ini? Oh si Rasid. Ya mungkin kalau nggak merokok itu nggak enak gitu. Makanya kalau buka di tempat kawan-kawan yang nggak merokok itu kurang nyaman gitu. Karena kurang merokok, nggak merokok gitu ya. Kalau sendirian itu minum sup terus merokok dulu. Habis satu batang baru merdeka gitu. Iya, Rasid kok Mursid. Kalau bisa ya jangan merokok di kamar mandi ya. Merokok di luar-luar aja. Wahdar al-ardo lanjutannya. Itu tadi tambahan saja. Dan tak membuang di tempat di bumi yang keras. Ini maksudnya yang di Sokhrok tadi. Wa mahabbar rihi dan tempat tiupannya angin. Ihtirozan karena menjaga minar rosasi dari percikan-percikan najis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ammata adzabal qabri, sesungguhnya umumnya azab kubur, minhu dari rosas itu tadi, dari percikan kena najis gitu. Jadi kalau buang ataupun air kecil ataupun air besar, supaya jangan di tempat batu-batu itu atau bumi tanah yang keras, supaya nggak balik percikannya itu, atau di tempat melawan arah dengan angin, tiupan angin dari sana ya, kencingnya arah ke sana ya balik dia. Di laut itu kalau siang anginnya kan kencang, terus kamu kencing arah ke sana, angin itu kena, oh mukamu lah kena ya. Obat ini obat katanya kan. Iya zaman dulu ada itu, kalau sakit mata itu
kencing pertama kali bangun dari tidur itu diobatkan itu. Pernah kayak gitu? Belum pernah? Jadi orang yang disiksa kubur itu yang banyak karena buang air kecilnya atau air besarnya tidak terjaga, sehingga sering masih terkena najis ataupun terlihat kemaluannya. Inna amata adabal qabri minhu itu. Termasuk itu diantaranya di kuburan ya, haram itu di kuburan buang air besar atau air kecil itu. Misalnya pas ngantarkan ngubur mayat itu sakit perut ya, pigilah kamu, tak kemana, jangan agak kejauhan terus amit ya wak kan. Haram ya. Itu ada dalam kitab fikih itu ya. Apalagi kuburan muhtaram ya. Termasuk kencing di masjid itu haram walaupun kamu pakai plastik. Misalnya tinggal di masjid itu ya. Mau keluar entah pas zaman hantu entah apa. Itu pakai botol aqua itu di pagi-pagi baru dibuang gitu ya. Itu haram walaupun memang pakai botol aqua gitu ya. Karena di masjid itu tadi ya, itu yakhrumul baulu fil masjidi walau fi ina'in. Jadi ini udah diajari sama Imam Ghazali supaya selamat manusia itu, jangan sampai menyakiti yang lain, baik yang lain itu bangsa manusia atau bangsa jin gitu ya. Makanya kalau misalnya di tempat-tempat yang angker gitu, misalnya pramuka entah apa gitu ya, mau buang itu ya bilang amit bah gitu, paling tidak kalau bahasa Jawa, amit bah udah nggak tahan lagi aku katanya kan. Kalau ada di sini tolong pigilah aku udah nggak tahan lagi ya, itu selamat insya Allah. Tapi kalau main langsung duduk prot gitu aja, marah itu jin ya. Kalau yang biasa tidak dihuni orang itu biasanya dihuni bangsa setan. Gitu caranya. Kalau nggak punya ilmu apa-apa, pokoknya itu aja. Di pinggir laut malam-malam di pantai Kuala Putri misalnya, malam ditutup itunya, ya. Apalagi kan nggak bayar malam, itu ya. Ya udah, amit-amit ya saya udah nggak tahan lagi gitu, mau buang gitu. Itu caranya ya. Itu ilmu. Saya dulu diajari mbah saya, amit ya mbah katanya. Alhamdulillah selamat, nggak pernah kena celentis gini, itu nggak pernah. Itu ya. Kenapa kok ngiyar-ngiyar? Wattaki, dan bertumpulah fi julusika, dalam dudukmu. Ala rijlil yusra, atas kaki yang kiri. Wala tabul qaiman, dan jangan kencing dengan berdiri. Ila an daruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Artinya supaya misalnya yang payah keluar, yani puasa ini kadang-kadang payah keluar kalau yang makannya sedikit ya. Kalau yang banyak ya biasa. Ada yang puasa itu makannya sedikit gitu aja, tahan itu.
Yang makannya banyak kadang-kadang yang nggak tahan. Ya. Sahur itu 2 piring gitu. Ya, 1 piring untuk setengah hari. Ya, 1 piring lagi untuk setengah hari gitu ya. Itu tambah yang nggak tahan. Yang sedikit gitu aja itu yang tahan. Kan mentang-mentang ada nasi libur, nasi pre gitu ya. Ditekan aja gitu. Itu tambah nggak tahan ya. Itu. Supaya longgar itu bertumpuh pada jongkoknya itu di kaki yang kiri. Artinya supaya jangan sama, dilonggarkan begitu ya. Nanti kamu tes di kamar lah ya. Gimana caranya gitu ya. Bisa itu. Duduknya ya. Bisa Firman kan? Duduknya itu dilonggarkan, jangan persis kanan kiri sama, tapi ditumpuhkan duduk jongkoknya itu pada kaki yang kiri, kemudian yang kanan itu berdiri gitu, supaya agak longgar gitu. Itu maksudnya ya. Jangan kencing berdiri kecuali darurat. Darurat itu nggak makruh. Di tempat yang misalnya tempat kayak di bandara gitu. Kalau yang di luar itu kan nggak mungkin nggak berdiri itu. Di sebagian masjid kan ada juga kayak gitu kan. Nggak mungkin kayak orang lain berdiri terus kamu duduk di bawah gitu. Dikencingi lah kamu. Ini orang minta dikencingi nih katanya kan. Ya itu namanya darurat. Karena tidak mungkin jongkok dalam posisi seperti itu. Itu. Yang nggak biasa kayak gitu dia biasanya nunggu yang pakai tertutup biasanya. Tapi kalau nggak tahan ya udahlah. Itu kalau laki-laki ya. Kalau perempuan saya nggak tahu. Tanya sama orang itu. Sakit nggak bisa duduk ya udah darurat, kencingnya terpaksa gitu ya. Itu darurat ya. Ataupun mau cepat pakai celana dia, itu berdiri, dibuka celananya semua pula, terus digedor orang pakai celana di luar pula itu, ya nggak cocok gitu kan. Kalau darurat nggak apa-apa gitu ya, maksudnya tidak makruh, itu pun hukumnya makruh saja ya. Kalau bisa duduk, duduk. Kalau nggak bisa berdiri. Tengok situasinya. Jangan dipaksakan kali. Ini mesti duduk. Ya kalau memang situasinya tempatnya tidak bisa duduk, kamu paksakan dikencingi orang. Tambah berabe kepalamu. Wajma' fil istinja'i. Dan kumpulkanlah, himpunlah di dalam bercebok dari buang air besar atau air kecil, baina isti'malil hajari wal ma'i, antara menggunakan batu dan air. Fa idza aradtal iktisara, apabila kamu ingin mempercukupkan ala ahadima atas salah satu di antara keduanya, fal ma'u afdolu, maka air itu lebih utama. Kalau misalnya mau pakai dua-duanya, yang bawa batu, yang bawa air. Tapi kalau mau satu saja, air itu lebih utama, karena itu air itu dia sifatnya lembut, mudah untuk cepat menghilangkan bendanya gitu. Kalau yang pakai batu itu kan sulit, agak lama menghilangkan bendanya itu. Itu masalahnya ya.
Tapi kalau zaman sekarang mungkin jarang lah yang pakai batu itu ya. Jarang yang pakai batu. Kecuali di kampung-kampung saya masih bisa itu. Ya. Pakai batu gitu. Yang cari yang segitiga batunya itu. Zaman dulu ya. Sekarang di mana-mana pakai air, apalagi di masjid ini banyak air. Wa in iktasarta 'alal hajari fa 'alaika an tastamila thalathata ahjarin. Kalau kamu mau mencukupkan batu, maka kamu hendaklah menggunakan 3 batu. Fa'alaika, maka hendaklah kamu antas takmila menggunakan salah satu ahjarin 3 batu. Tahiratan yang suci, munsifatan yang menghilangkan lil aini pada bendanya. Tiga batu itu yang suci yang bisa menghilangkan bendanya. Artinya ya tidak halus bulat gitu ya. Kalau bulat itu bagaimana? Batunya kayak bola gitu, macam mana mau bisa menghilangkan? Yang ada sikunya gitu maksudnya. Tamsahu biha mahallan najwi, kamu mengusap dengannya tempat kotoran. Bihaitsu la tantakilun najasatu, sekiranya tidak pindah najis itu an maudhi'iha dari tempatnya. Kalau pindah dari tempatnya ya harus pakai air. Batunya itu harus yang suci. Kalau nggak ada batu ya kebetulan ada kayu ya kayu, tapi nggak boleh pakai roti ya. Tiba-tiba roti udah 3 hari nggak dimakan. Ya, roti segi 4 itu misalnya, nggak boleh, itu muhtaram. Karena syaratnya istinja pakai batu itu diantaranya najis yang keluar itu kering. Dan yang kedua tidak pindah dari tempat keluarnya itu. Kalau mencret gitu, pindah dari tempat keluarnya ya harus pakai air itu, nggak boleh pakai batu. Atau pakai tisu juga nggak boleh. Dan tidak ada najis lain yang timbul selain dari situ. Maksudnya misalnya ada darah yang dekat-dekat situ, itu mesti pakai air. Tidak boleh pakai tisu. Sekarang kan modelnya nggak pakai batu lagi, pakai tisu. Makanya orang minta tisu itu ada 2 masalah. Memang untuk makan sama untuk beol. Jadi tisu yang mana gitu ya. Gitu. Itu syaratnya. Kalau pakai batu itu tadi. Makanya la tantakilun najasatu an maudhi'iha. Tapi kalau orang barat tak macam mana kok semuanya pakai tisu itu. Semuanya nggak ada, pokoknya pakai tisu gitu aja. Nggak suci pun nggak apa-apa. Beda dengan orang Islam. Kalau orang Islam suci, walaupun nampak nggak pala bersih gitu. Suci sama bersih itu beda. Kadang ada di hotel itu bersih gitu, tapi belum tentu suci.
atau bekas-bekas kencing tercecer-cecer bisa saja. Wa kadzalika, dan demikian pula tamsahu, kamu mengusapkan al-qadiba pada penis laki-laki tadi fi thalathati mawadi'a, pada tempat 3 tempat min hajarin, dari batu. Jadi dilap 3 kali gitu maksudnya ya. Fa illam yahsul, maka apabila tidak berhasil al-inqa'u, membersihkan bithalathatin, dengan 3 batu tadi, fatammim khamsatan, maka sempurnakanlah 5 batu. Karena belum bersih 3 batu. 5 batu kalau pakai tisu yang kelima. Au sab'at, atau 7. Ila ayungkiya, sampai membersihkan bil itari, dengan hitungan yang ganjil. Sebab ganjil itu sunat. Tapi kalau makan jangan udah 5 gitu, ini udah 4 gitu, ini kurang, ini sunatnya 5, minta 5 gitu, ganjil ya Bu. Kalau udah kenyang ya jangan, ya beda itu. Fal itaru mustahabun, maka hitungan ganjil itu sunat, wal inqa'u wajibun, membersihkan itu adalah wajib. Maka yang penting wajibnya itu bersih gitu. Ganjil pun kalau nggak bersih disempurnakan sampai ganjil lagi gitu. Wala tastanji illa bil yadil yusra, dan jangan kamu bercebok kecuali dengan tangan yang kiri. Karena ada bagiannya masing-masing. Bagian kiri sama kanan itu saling bantu membantu. Maka yang kiri membasuh, itu kayak gitu biasanya ya. Maka manusia itu membantu. Tapi yang kiri pun nanti dikasih tempatnya, kalau pakai jam yang kiri walaupun kamu jorok-jorok gitu ya. Kalau jam bagianmu lah, gelang bagianmu misalnya ya. Misalnya gitu ya. Wakul, katakanlah indal farohi minal istinja'i, ketika selesai dari istinja, dari becebok, maksudnya membaca hajat zikirnya, Allahumma ya Allah tahhir qalbi minan nifaqi, sucikanlah hati saya dari munafik. Munafik i'tiqad maksudnya keyakinan yang rusak gitu. Wa hassin farji minal fawahisi, dan jagalah kemaluan saya dari perbuatan yang keji atau perbuatan zina. Fawahish itu asal artinya keji, tapi biasa diartikan itu fahisha itu zina. Wadluk, dan gosokkanlah. Ini kalau di tanah lapang tadi ya. Tapi ini nggak bisa itu dikerjakan di tempat yang disediakan untuk memang membuang air besar. Gosokkanlah yadaka, tanganmu, ba'da tamamil istinja'i, sesudah selesainya bercebok, bil ardi, dengan tanah, au bihaitin, atau dengan dinding, sumaghsilha, kemudian basuhlah tanganmu. Nah, itu kan kurang cocok itu ya. Digosokkan ke tanah itu,
itu kalau misalnya di tanah-tanah yang sokro tadi bisa lah. Tapi kalau di tempat yang disediakan untuk memang khusus untuk buang air besar, tidak perlu itu, gitu ya. Untuk membersihkannya ya pakai sabun biasanya ya, pakai sabun mandi, pakai sabun kodok, itu udah bagus ya. Nggak usah pakai yang untuk corona itu, apa supaya nggak kena corona masuk dari situ gitu. Gitu. Jadi itu diantara adab-adab dukhulul khala itu tadi. Luar biasa Imam Ghazali menjelaskannya sampai tuntas gitu ya. Yang sering dilanggar itu tadi merokok itu sering dilanggar. Yang lain bisa. Ataupun makan kacang goreng gitu, itu sering dilanggar. Ataupun cakap-cakap, itu sering dilanggar. Cakap-cakap kalau memang perlu nggak apa-apa, darurat. Misalnya ada ular gitu, ya. Begitu beol gitu masuk ular, katanya kan. Kata yang sebelah, ular siapa? Katanya kan. Ya. Gitu. Aku pernah adanya katanya kan. Padahal ular besar ini gitu ya. Misalnya di kamar mandi kalau umum yang bus berhenti itu, kalau bukan anjing kadang-kadang lewat-lewat ya. Begitu masuk gitu, anjing pun mau masuk. Ya itu boleh cakap, anjing katanya kan, gitu ya. Maki kok ya katanya kan. Enggak, ini anjing Pak katanya kan. Nah, itu boleh cakap ya. Tapi jangan lata lah, waktu azan gitu ada anjing di sebelahnya terus bilang anjing. Allahu Akbar, anjing kau ya katakan gitu. Orang azan kok maki gitu. Anjing Pak mau masuk katanya kan. Itu namanya lata. Itu yang sering dilanggar. Hal-hal semuanya itu pada umumnya hukumnya istishab, sunat. Lawannya makruh. Yang haram hanya tadi. Yang haram istiqbal dan istidbar itu tadi. Itu kata Syekh At-Tirmidzi itu. Hal-hal yang segitu banyaknya adab tadi, dari terjemahan adab itu tadi, itu menerangkan hukumnya, larangannya itu makruh, kalau ditinggalkan itu istishab sunat. Ya. Kemudian kecuali yang itu tadi, tastakbilul kiblah itu tadi, kalau itu haram. Karena bukan hanya kiblat saja, Baitul Maqdis itu. Tastakbilil kiblata au Baitul Maqdis. Ya. Di dalam kitab lain itu tambahannya Baitul Maqdis. Sebab itu juga dimuliakan karena itu direbut sama Yahudi itu, Baitul Maqdis itu ya. Karena dianggap itulah yang suci. Yang Yahudi itu di situ, orang Yahudi itu menghadapnya kalau sholat di Baitul Maqdis, ke situ. Maka turunnya ayat ketika Nabi masih menghadap ke Baitul Maqdis itu, suntuk Nabi. Asih nengok-nengok ke atas saja. Kepingin dapat wahyu. Karena si diejei sama Yahudi, Muhammad itu agamanya lain, tapi menghadap kiblatnya kok sama kami gitu. Gitu.
Agamanya Islam katanya. Janganlah menghadap sama, berarti Yahudi aja lah, nggak usah Islam gitu. Itu dia JI terus saja Nabi Muhammad. Jadi Nabi sering nengok-nengok ke atas, terus fawalli wajhaka satrol masjidil haram, turunnya ayat itu. Apa? Palingkanlah wajahmu. Saya sudah tahu kalau kamu sering nengok-nengok ke atas nunggu wahyu karena kamu nggak senang sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu. 16 bulan lamanya itu atau 17 bulan Nabi menghadap Baitul Maqdis itu. Terus pindah ke Ka'bah sampai sekarang. Awalnya menghadap ke Ka'bah, terus disuruh menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi nggak senang, dikabulkan Allah Ta'ala menghadap lagi ke Ka'bah. Yahudi ngejei. Itu diantaranya ya. Itu saja dulu ya. Belum mau nyambung ke adabul wudhu, itu lain apanya. Pembahasannya lain. Waktunya pun nanggung, masih 10 menit lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.